Ceramah agama kami haturkan kepada beliau Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud dari kota Krakson Probolinggo. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, udhkuru shalah ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi idza syaa fi qulubil mu'minina law'atal irada wa yuz'ijuhum ila sulukin sabilis sa'adah wa hiya al-iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'ada wa nusalli wa nusallim ala sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil gadah amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad. Sadatinal alawin al-aiza, para habaib matura coba nih. Indonesia apa coba? Indonesia. Beni Madura kata. Madura. Sumenep, Bengkalan, Pamekasan. Kon tak usah kridu tak nurut menjeng biar. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ikhlaskan ya kawan. Sadatinal alawin al-aiza, para habaib yang sama-sama kita muliakan. Wa nakhusu bidzikri Sayyidil Habib Abu Bakar benjukan para tre tanah keluarga besar, mudah-mudahan ning siang are mangken neka oleh barokah Gusti Kanjeng Nabi napa seeca bisaki sareng Al Habib Abu Bakar sekeluarga daka Gusti Kanjeng Nabi malar moga ekente lebih banyak lebih barokah, mudah-mudahan diganti lebih banyak lebih barokah insyaallah, amin Allahumma amin. Pon tak usah jeng lanceng nek para geger ojen nek. Allahumma shalli Muhammad. Kula teron rangaki dua weh. Tolong ngaki cek sampai beda jerami, cek sampai beda si griduh, ngaki sekejap malar moga barokah, malar moga manfaat. Si pertama, anapa para habaib neka bulan maulid pasti mayoritas kebanyakan mereka arbuan nyari arek kebe maulid. Belikun para habaib takar nolar kering awam. Morning bulan maulid neka masya Allah pak sampian telasan berkat mon gula telasan konjengan kadang benar gula takar petoan maulidan makan gula cek terona ya Allah keng setahun penting amulut melolongan saya gitu saya tak saya na tibi ruh. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa manusia ini mereka mengharapkan amal seutama mereka semak ka Gusti Kanjeng Nabi? Padahal kan bisa abojong salat puasa sallallahu alaihi Muhammad, kan bisa orang puasa haji umroh, tapi kenapa ahlu sunnah wal jamaah mereka intinya cuman lewat Nabi Muhammad, kisi lain wajib mun asolawat tak bojeng. Oh saya nih kak, saya mun pedong jadi kau orang kan. Allahumma shalli Muhammad. Kenapa para habaib dan para kiai mendidik kita dekat sama Nabi, sedangkan yang lain selak meselak junggu lanjong cetak celeng. Saya mau tanya, mereka yang mengatakan bahwasanya yang penting ke Allah abojong cetak takar celeng ngul-ngul, saya mau tanya, coba sebutkan di antara mereka mana yang jadi walinya Allah satu. Bener maju segu jago lajeng ruak di mana pada situ dibelin Allah sehingga maulid bid'ah haram karwa kula kalau tanya di masih beda dibelin Allah situng be beda hah anapa polana arwah salah jalan. Bede setong Habib tanya,
Bib, ana pareng NU neka makala bi reng-reng Wahabi ka arwah. Anapa? Mun reng NU mun bejeng ada sehusu. Allahu Akbar. Allah nabi lah salah Allahu Akbar. Kina unten. Kisambian ka arwah nika. Mun apa jeng Allahu Akbar. Kadang lah bejeng kala STP Allahu Akbar. Aneh kaki beda nyamuk. Kadang beda sesaran. Beda SMS congok. Apa masuk boleh. Mun tak reng NU ada enggak dia? Kina unten. Keng ana pareng orang Wahabi mun apa juk? Husu Pak. Takar dari husun lebay. Allahu Akbar. Ngareng silang. Arah Pak Arya. Ini ngaki, beda setengah Habib tanya, arah apa? Bib mun reng-reng Wahabi ka arwah, mun apa juk mak husu. Be aban si tepak, be jeung ada si husu. Hetel ekor kor. Beda labang, puk. Nole, kina unten. Anapa? Habib atau Pak Habib sehelap. Jawab, iya cong. Mun ka arwah, orang-orang ka arwah, lah salah jalan. Mun lah salah jalan tak kuda ben setan. Mun bu abe ene kasih tepak jalan. Nah, mangkana bekto abe jeung kuda bi setan. Allahumma shalli Muhammad. Oleh karena itu mangkana para habaib lambe nika. Mun terus mak ka Allah, depak ka Allah, situng jarana Pak. Sapa orang sitro depak ka Allah, tak lebet labeng situng neka gagal. Tak kereda buah kisah Gusti Kanjeng Nabi di akhir zaman. Akan ada qurra'ul Quran, orang yang maca Quran, aneka yagra'u kama unzil, maca Al-Quran persis seperti Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi Al-Quran tak lebih dari min hanajiriha, tak lebih dari kerongkongan. Artinya Al-Quran kuning culuk melolok, tak masuk ke hati. Anapa? Salah jalan. Tanda ke Gusti Kanjeng Nabi. Fakullul bab masdudah. Sedaja labang neka ben Allah. Setro depak ka Allah totop sedajana. Kecuali setung labang raja penuh barokah saya buka ben Allah. Napa? Min bab Muhammad Rasulullah. Siapa orang yang setro depak ka Allah, siapa orang yang ingin nyampe kepada Allah tidak lewat Nabi Muhammad, gagal total. Violet. Apa violet bro? Ya ruwa lalet melet ruwa. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Orang kalau mau nyampe sama Allah Pak, nggak lewat Nabi Muhammad nggak mungkin bisa. Allah sudah nyebutkan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah. Siapa orang yang ngaku cinta sama Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah ngajarin ke Nabi Muhammad, Muhammad kabel kaum matabaan ya. Kabel kaum matabaan. Siapa orang yang cinta kasih kok bukan mengikuti Allah, ikuti Nabi Muhammad. Siapa orang yang mengikuti Nabi Muhammad akan sampai kepada Allah. Ngalabeng Pak, musola. Siapa orang yang mau masuk musola atau rumah harus lewat pintu. Pintunya ini adalah Nabi Muhammad. Mau beroreng masuk ke compol lebet bubung apa nyaman? Apa nyaman? Maling. Tetimun beda kiai, kok ngakok kiai tak anda lebet Nabi Muhammad berarti kiai mbiar jejak kiai. Nggak ada sejarahnya orang diangkat jadi kiai yang asli kalau nggak cinta sama Nabi Muhammad carpak. Mun beda kiai kok ngakok kiai tak pernah ngepe Gusti Kanjeng Nabi carpak benih kiai. Apa kok ngakok kiai tak kiai? Kenapa? Gua masih belum tahu pintunya kok. Belum tahu pintunya mau ngarep harta karun carpak. Coba kita lihat kiai-kiai dulu. Reng lamba neka kiai lamba neka. Ben malam memimpin Gusti Kanjeng Nabi. Teluare tahu memimpin Gusti Kanjeng Nabi sakit reng lamba Pak. Apa? Labeng tang labeng elang. Tang labeng si madepak ke Allah elang. Mun reng mangken surban raja, janggu, pak kacamataan. Simak mereka gula nih kan. Oh, mereka gula gelain bimbet sampat dan gula biat. Allahumma shalli Muhammad. Janggu lancung imam raja tak pernah mimpi Gusti Kanjeng Nabi tak depak Allah tak ada depak aja mon beda kiai kok ngaku kiai tak semak sareng Gusti Kanjeng Nabi benih kiai
kok ngaku kiai iki. Kiai minum berdiri. Benih kiai nih kan. Absaab. Kiai itu adalah orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Kiai ngenom tanang kace. Kiai aku kak. Bu Jahal dia benih kiai. Kiai adalah orang yang mengamalkan ilmu Nabi Muhammad. Makanya intinya menjadi ulama itu apa sih? Yaitu gharsu irtin nabawi fid dawat tansyuruh. Menanamkan warisan Nabi Muhammad, ditanamkan dalam dirinya, kemudian tansyuruh, disebarkan ke masyarakat. Ini baru kiai. Yang ngambil sunnahnya Nabi, diamalkan dalam dirinya, disebarkan ke umat. Ini kiai. Jadi mau beda kiai, kok ngaku kiai, tak semak kagus Kanjeng Nabi carpak. Nggak pernah mimpi Nabi, bukan kiai. Harus mimpi Nabi. Kenapa? Harus lihat pintunya. Oh, pintunya di sini, baru bisa masuk. Punya harta karun, saya punya warisan di Pulau Kalimantan. Apa? 1000 hektar. Sungguhan? Iya. Ada suratnya. Sayangnya tidak ada. Apa? Daerahnya di mana? Nggak tahu saya. Hari yang gila. Nggak punya surat, nggak tahu tempatnya, ngaku punya harta karun. Sampai teguk cedek kak, teko panas, moncelep betek bi korse cedek mas. Ini orang gila, mau ingin harta karun tapi nggak tahu alamatnya. Begitu juga orang yang ingin ngaku-ngaku deket sama Allah, nggak pernah mimpi Nabi, percuma, nggak deket sama Nabi, nggak pernah baca sholawat sama Nabi, ngaku jadi kiai, nggak bisa. Mak kereng beb, lapar pak, jadi kereng nih kan. Saya datang biasa kiai beringat, kan kita kerem melorot benih apa nih kan. Dari laku nih kan. Belum selamat. Nih melorot boleh nih kan. Beb beringakan nih kan beb cek. Tengkel pakai HP pakai ini ngakan apanya nih kan. Belum selamat Muhammad. Orang kalau mau nyampe sama Allah harus lewat pintu. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad, ahibbullah lima yagdukum bihi min ni'ami. Cintai Allah, Pak, Allah saya beri nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kata ulama, kalau sampean ingin ngitung, bukan ngitung nikmat. Sebagian ulama mengatakan wa in ta'uddu, kalian ingin menghitung apa yang mau dihitung? Manfaat satu nikmat. Bukan ngitung nikmat. Kalau ngitung nikmat nggak mungkin bisa. Ngitung manfaat satu nikmat saja nggak bisa. Ngitung manfaatnya mata nggak bisa. Coba bayangkan mata kita ini Pak, matanya kecil tapi kelihatan rata. Kayak sampean kalau mata kayak keker ya Pak. Jadi kelihatannya cuma sedikit aja. Ini nggak subhanallah. Bisa ngelihat warna ini dan warna itu. Gigi, ini gigi biar Pak. Ini beda sih Andi. Oh parah loh lawan Andi loh. Gigi coba bayangkan Pak, nikmat Allah gigi. Subhanallah gigi ini tumbuhnya bareng Pak. Tak balapan. Coba bayangkan kalau gigi ini yang satu panjang segini, yang satu baru tumbuh. Enggak, Allah atur. Bahkan kalau ada orang kecelakaan masih muda giginya jatuh, yang sudah tumbuh nggak mau jalan, yang baru tumbuh jalan seret sampai pas ukuran baru berhenti. Betul atau tidak? Ini nikmat Allah. Makanya cintai Allah karena Allah yang memberikan nikmat. Ini nikmat yang kecil, belum nikmat iman dan Islam. Kemudian kata Nabi, wa ahibbuni bihubbillah. Awas, kalau mau cinta sama Allah harus lewat cinta kepada Nabi Muhammad. Siapa orang yang ngaku cinta sama Allah nggak cinta sama Nabi Muhammad, carpak. Al carpaku, paham? Bohong kalau orang ngaku cinta sama Allah nggak lewat Nabi. Dan juga yang terakhir, orang juga nggak mungkin bisa dites nama Nabi, nggak mungkin bisa cinta sama Nabi. Banyak orang sekarang ngaku cinta sama Nabi, benci sama habaib, gagal, salah, tidak diterima. Kenapa? Habaib adalah kuncinya. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Kamu kalau mau masuk pintuku, kata Rasulullah, lewat anak cucuku. Bahkan Allah ngajari Rasulullah untuk minta upah kepada umatnya, bukan upah uang. Qul la nas'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil gurbah. Katakan Muhammad, misi kamu berdakwah, ngislamkan orang, masukkan orang ke surga, beri rahmat, jangan minta uang, jangan minta pangkat kepada mereka, minta satu sama mereka, apa? Mawaddata fil gurbah. Katakan kepada mereka, suruh hormat kepada keluarga kamu. Kenapa? Bukti orang kalau benar-benar cinta, bukan kiainya yang dicintai, keluarganya. Kalau sudah cinta keluarganya, pasti cinta kiainya. Tapi banyak orang sekarang cinta kepada Nabi, nggak cinta kepada Habib.
Dikatakan man mata mubghidon li ahli baiti husyira ma'al yahud wa in mata fi jawfi Ka'bah. Siapa orang yang orang tersebut ngaku cinta kepada Nabi tapi benci kepada anak cucunya, maka walaupun dia mati di tengah-tengah Ka'bah, bukan waktu haji, bukan waktu tawaf, pas masuk ke dalam, pas sholat, pas sujud, dicabut nyawanya, tetap dikumpulkan bersama orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena tidak cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Oleh karena itu, siapa orang yang ingin nyampe sama Allah harus lewat pintunya Nabi Muhammad. Orang yang mau masuk lewat pintu harus lewat kunci. Kunci. Apa kuncinya? Kuncinya ada dua. Satu yaitu ahlu bait Nabi, dan yang kedua adalah para ulama. Kalau Anda cinta kepada ulama baru bisa. Nggak bisa. Orang kalau jadi kiai nggak cinta sama Habib bukan kiai. Di Probolinggo Pak, di Keraksan ada namanya Kiai Hasan Genggong. Kiai raja. Tapi kalau ada Habib, walaupun iye masih kecil, tangannya diambil dicium. Kenapa? Cinta. Ini kiai sungguhan, sudah megang kunci. Sebagian orang sudah pengakuan, lihat harta karun dan lihat pintunya, tapi nggak punya kuncinya, sudah cerita. Pintunya dari jati, ukiran, tulisannya gini, tapi nggak megang kunci, percuma. Itu namanya pemandu wisata, cuman nggak bisa masuk, cuman cerita. Ini di dalamnya katanya ada ini, katanya belum masuk. Dulu ada di Keraksan, putranya Kiai Hasan Genggongnya mana? Non Abdul Jalil. Ini Pak, Non Abdul Jalil ini kalau 3 hari nggak mimpi Nabi Muhammad, nggak mimpi Nabi Muhammad nangis minta sama Allah. Pernah nggak mimpi 3 hari gara-gara apa? Gara-gara satu waktu Kiai ini ditamui Habib. Oh Habib ini Masya Allah. Monjan Habib Muhammad Muhdar awaluha syaiton akhiruha sultan. Habib anaknya Kiai biasa mon gini nggak setan Pak. Nah kalau orang wa akhiruha sultan, tapi kalau sudah besar mereka seperti raja. Dikatakan ada nakal. Memang nakalnya Habaib ini ujian buat orang awam. Kalau benci nggak boleh. Benci kepada zat Habibnya nggak boleh. Kepada sifatnya boleh. Tapi benci kepada zatnya nggak boleh. Ini Kiai ini apa namanya? Ada ketamuan Habib dikasih anggur. Ada anggur Habib ya? Habis ini ya? Ada. Maengak Habib. Dikasih anggur. Tak usah masukkan hati Habib. Masukkan kresek bawakan habis ini. Allahumma shalli Muhammad. Naruh anggur. Mari. Ye, Beb, mari. Sudah dikasih anggur. Anggurnya tepak Kiai, Pak. Ini anggur biasanya dimakan cuman buat tahajud. Anggur besar-besar, Pak. Anggur Amerika. Biasa ngakan anggur si celeng. Salah celeng celok bikin raja. Selamat. Kelihatan anggur enak, sepiring pabi Habib, Pak. Disuguhkan dengan, silakan Beb, dimakan Beb. Pabi lep obus. Di hatinya kayak Abdul Jalil, duh mae pagemet Habib. Keng edine telokan pampak kan cukup pajer aja karo. Cuman ada kerentek. Subhanallah 3 hari 3 malam enggak mimpi Nabi. Ketika enggak mimpi Nabi, hari keempat dimimpi Nabi, kemudian mengatakan bahwasanya, Abdul Jalil, kamu baru anggur kamu diambil anak cucuku, kamu sudah ngosok, hati kamu sudah berubah. Bagaimana jika aku meminta sesuatu yang mulia dari kamu? Iya Nabi, tobat kemudian dari hal itu. Allahumma shalli Muhammad. Orang kalau mau nyampe sama Allah ada silsilahnya, harus lewat pintunya Nabi Muhammad, harus lewat kuncinya para haba. Allahumma shalli Muhammad. Yang pertama, ya Pak, diteruskan apa cukup? Terus apa cukup? Hah? Ya Pak Habib? Terus? Tambah lama makan. Allahumma shalli Muhammad. Salan Habib ngonceng kula, keng ngonceng si tepak kan tak ageja nih. Keng malar muga barokah iki. Sireng mbiyen mun tak ageja nang angat itu gede iya. Allahumma shalli Muhammad. Yang terakhir. Pak, tolong tadi ya dipegang, dekatkan sampean dengan Nabi Muhammad. Tujuannya acara ini supaya sampean dekat sama Nabi. Kalau sampean dekat sama Nabi, semua dekat sama sampean, Pak. Siapa orang yang bisa mengambil Nabi Muhammad, semua alam tunduk. Semua alam tunduk. Al-Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid yang dibaca. Habib Ali Habsyi ini pernah buat maulid.
Di mana namanya? Di Sewun. Punya halaman namanya Sahatu Anisa. Anisa mau tak salah. Kedengna itu namanya Sahatu Anisa. Buat maulid di tempat tersebut. Yang heran orang soleh yang ada di Sewun. Kenapa? Itu arwah para solihin sadatina ahli Zambal. Fagil Muqaddam, Sayyidina Idrus, Sayyidina Al-Haddad, Sayyidina Segaf, Sayyidina Mukhdar, Sayyidina Ali Khalil Qasam, semua para habaib, datuk-datuknya, jenderal-jenderalnya para habaib yang dimakamkan di Zambal, yang semua para habaib ziarah ke sana, itu semuanya datang ke majelisnya Habib Ali Habsyi. Para habaib yang ada di Sewun Solihin heran. Ya Fagil, antum mau kemana? Fagil Muqaddam dan kaumnya para solihin, arwahnya solihin datang ke majelisnya Habib Ali Habsyi. Heran ulama ini. Gal ya Fagil wa qaumuk aina turid, mau kemana? Gal ba'ahdur waladi Ali Al-Habsyi. Ana mau hadir majelisnya Ali Al-Habsyi. Kemudian setelah selesai acara maulid, ditanya Habib Ali Habsyi, Habib, ndik sekep napa sampean, Bib? Kenapa? Saya lihat kemarin arwah para solihin. Arwah para solihin semuanya datang ke tempat ini untuk hadir majelisnya antum. Fagihil Muqaddam, datuknya antum yang paling hebat, datang ke sini untuk hadir. Kenapa Habib kok bisa punya sikap apa? Kemudian kata Habib Ali Habsyi, gobatu bijidil a'dham, aku telah memegang ratunya. Ratona itu Gusti Kanjeng Nabi. Saya dekat dengan Nabi Muhammad sehingga semua para solihin mendekat kepada aku. Kenapa? Karena di dalam majelisku ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma selamat. Montrodi nyaman, odi barokah, pasemak ka Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma selamat. Mondepak ka Gusti Kanjeng Nabi nyaman, Pak. Ngak Habib Abu Bakar mangkene ka makeluar rezekina eca bisa ki ontong. Bahkan yang datang kayak sampean, Pak ya. Jadi sekarang acara seperti ini kan ngeluarkan uang, eca bisaki maulid neka nyabis ke Gusti Kanjeng Nabi. Apa untungnya Nabi? Nggak ada untungnya. Yang ada yang nyabis yang untung. Kayak sampean diundang Bupati Jember, diumumkan yang mau hadir acara perkawinannya anaknya Bupati silahkan. Sampean yang bawa amplop, lewat sini. Yang nggak bawa amplop lewat sini. Yang bawa amplop lewat jalan lain, naruh amplop. Berapa? 50.000. Tapi ketika pulang berkatnya kalau dibuka bisa sampai 700.000 berkat sampean. Betul? Dan sampean Beb, saya Beb yang nggak bawa berkat, walaupun nggak bawa berkat untung. Ini bawa berkat, pulangnya bawa berkat, Pak. Begitu juga sekarang kita. Sekarang ini Habib Abu Bakar ini nyabis rezekenah eca bisa kita Gusti Kanjeng Nabi. Dikatakan bahwasanya man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi. Siapa orang yang mengeluarkan rezekinya untuk maulid Nabi, maka dikatakan apa? Kana rafiqi, kata Sayyidina Abu Bakar, akan menjadi temanku nanti di surga. Amin Allahumma. Bahkan dikatakan siapa orang yang mengeluarkan rezekinya makanan untuk acara maulid, maka makanan yang dimakan ini akan memintakan ampun kepada Sohibul Bait. Yang masak, apa yang perempuan-perempuan yang sibuk nggak bisa nyumbang uang, nyumbang bantu masak, dikatakan orang yang bantu masak untuk acara maulid, maka orang tersebut akan dimintakan ampun oleh makanan. Sate gulai, leres ya? Saya nggak Bib. Sebut kapimon ada todus mbiar Bib. Sate gulai nanti ini akan teriak, ya Allah, Habib Abu Bakar dan keluarganya ya Allah masih punya dosa ya Allah, ampuni ya Allah. Kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma selamat. Ini yang nyabis. Mun sampean lebih nyaman. Mun sampean bini amaulid, amulut. Amu. Oning mulut. Culuk le. Bu, sampean datang ke kantor kan nyambi culuk niki. Ayo, beda saya nyabis ke Habib. Beda. Hah? Cereng kok datang tanang telpoteng. Salah daya almero al cekau. Sampean datang ke sini cuma modal mulut, Pak. Datang amin ya Nabi, amin sudah deh, mulut tak lebih dari culuk. Sampai datang ke sini tidak lebih dari mulut. Datang ya Nabi pakai mulut, duduk ada semangka, wah semangka kare separuh mak jahat loh. Semangka kare separuh mulut, apa ada untungnya? Untung. Makanya orang dulu kalau ada hadir majelis maulid dibuat seperti ini, dikasih beri gedung, beri apa berkatan.
Ini orang awamnya sampian, apalagi kiainya berkatnya tambah besar Pak. Coba sampean lihat di sini. Maingak tak lupa. Allahumma shalli Muhammad. Apa tujuannya digantung-gantung ini? Apa tujuannya? Ini supaya sampean yang datang ke sini yang modal mulut untung. Kenapa? Dikatakan dalam satu kitab Nikmatul Kubro Alal Alam karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Qala Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bahasa Arab nih Kak. Paham bahasa Arab dia? Tak paham? Gimana? Tak usah bahasa Arab. Arab apa? Boleh tak apal dia deh. Edewaki. Siapa orang yang makan makanan yang sudah dibacakan maulid? Makanya tadi kan nggak boleh rebutan kecuali dibacakan maulid dulu. Kenapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nggak boleh berebut dulu? Karena dikatakan jika ada makanan yang dibacakan maulid Nabi SAW kemudian dimakan oleh orang, maka yang makan makanan tersebut, makanan yang masuk ke dalam perut, di dalam perut makanan itu macam-macam keadaannya. Bodoh si aglubuk Pak. Glubuk. Ini kelas para habaib aglubuk. Kenapa? Sate Beb ya. Bu iya. Ada ayam apa kambing mon aglubuk etaleen, betul? Mon beda ajam aglubuk korong, betul? Saya lebih bingung mon beda sate aglubuk pada remah masih nyaman. Pada remah butuh resep kan Beb. Maafin tereng-oreng Beb. Kalau sampean dikatakan makanan yang masuk ke perut, kalau para habaib kiai ini nanti masuk ke dalam, ini makannya sate gulai di perut aglubuk. Kalau sampean insya Allah ateloru. Telur bisa aglubuk, bisa telur loncat, aglinding, nggak bisa. Iya kalau telur satu, nanti telurnya sebek pampak, sering. Kalau sebek dua, agluser. Mun sebek pampak akhir sret. Kemudian makanan tersebut teriak kepada Allah, ya Allah, saya tidak mungkin tenang ya Allah kecuali orang yang datang yang makan saya diampuni dosanya oleh antum ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, saksikan malaikat, si aglubuk ben si agluser. Arwah siapa orang yang makan makanan yang setelah dibacakan maulid, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Untung nggak untung? Untung napa punten? Untung atau tidak? Allahumma shalli ala Muhammad. Darah mabib. Terus napa cukup? Terus napa cukup? Terus. Terus lain bitong nari. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lagi. Wis. Untuk pedoman hidup tolong dipegang 4 hal dipegang untuk pedoman hidup supaya selamat. Wis. Segelak mukodimah pemanasan kan ojong ki. Makin anu napa? Apanya mana? Ya ruwana lah. Coba mana gini. Tadi pemanasannya ini intinya. Orang kalau pengen selamat Pak, kita lihat Habib Ali Habsyi, para habaib. Kenapa sih para habaib itu kok dicintai sama Allah, dekat sama Allah? Megang 4. Saya singkat, 4 ini saya singkat. Yang pertama, jangan meremehkan kemaksiatan. Kenapa? Di bawah kemaksiatan ada murkanya Allah. Jangan ngeremehkan kemaksiatan. Walaupun sekecil apapun. Jangan meremehkan kemaksiatan sekecil apapun. Di bawah kemaksiatan ada murkanya Allah. Pon, saya kasih satu cerita. Dulu ada orang habis makan sate. Ya, habis makan sate, keluar dari undangan. Kemudian salah satu dagingnya itu ada yang cekat di giginya. Beda sih cekat ning giginya. Kan deh ya. Keluar. Ketika keluar lewat jalan pulang, di sana ada pagernya orang. Iya. Ada pagernya orang, ada pering. Ngambil pering sedikit di pagernya orang. Cek, sedikit cuma. Buat tusuk gigi. Kening. Tak dari gelek dia. Kan sini Kak. Ini subhanallah, padahal ini orang sering berangkat haji. Ketika mati ditalkini oleh keluarganya, la ilaha illallah, nyebut jong, nyebut ji. Duh, kok nggak bisa nyebut? Ini orang soleh loh.
hadir pengajian rajin, punya majelis taklim. Kenapa kok bisa seperti ini? Ditanya, kenapa Ji? Kok nggak bisa nyebut la ilaha illallah? Iya, saya punya dosa satu. Kenapa? Di mulut saya ini ada pereng raja. Bodoh pereng raja yang culun, Pak. Jadi saya ketika mau ngomong la ilaha illallah, bahan maleng pereng, Ji. Bu maleng pereng, koreng soki, maleng pereng ya. Bu, harapan yang culun mah bodoh pereng. Engkok mare onjengan. Saya habis undangan, setelah saya habis undangan nyari tusuk gigi tidak nemu. Ada pagernya tetangga, saya curi sedikit. Saya ambil sedikit. Keng minta izin, Pak, selonjore beribi tetangga, Pak. Aneh kakun ngecok, apa dosanya cuma ngambil? Tapi dikatakan laisa shogir idza wajhaka adluh, tidak ada dosa kecil ketika Allah menghadap kepada Anda dengan sifat adilnya Allah. Maka cek remeki kemaksiatan. Gara-gara ngambil seperti itu, subhanallah, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua ceritanya, ada seorang pemuda, Pak, santri. Santrinya Syekh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad punya santri. Ini santri ketika mau sekarat kecelakaan didatangi sama kiainya. Ayo jong, bimbing ben kok, bu entang santri kecintaan kok tang haddam ben. Ayo ngucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Gak bisa ngucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ditanya, kamu jangan ngawur loh. Kamu ini santri saya. Santri nggak bisa ngucap la ilaha illallah ketika mati. Punya dosa apa kamu? Coba cerita. Iya Syekh, saya ini punya penyakit. Ketika sudah sembuh, dokter ngomong kepada saya, ini penyakit kamu, kalau tiap tahun tidak kamu obati akan kembali. Lalu bagaimana? Kamu minum khamr. Ambil khamr secangkir kecil, kamu minum setiap tahun setahun sekali, itu untuk menghilangkan daripada bibit penyakit akan tumbuh lagi. Kemudian saya minum khamr 1 gelas kecil, niat untuk minum obat. Ini minum khamr, Pak, niat untuk obat. Ini niat untuk obat, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana dengan anak-anak kita yang minum khamr dengan bangganya, Pak? Lalah montros aki gigir ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham ya? Jangan meremehkan kemaksiatan. Yang nomor 2, jangan meremehkan perbuatan baik. Kalau ada perbuatan baik, jangan diremehkan. Sekecil apapun, walaupun sekecil apapun. Kenapa? Di bawah perbuatan baik, ada ridhonya Allah. Siapa tahu pas kamu berbuat baik itu, pas berbarengan dengan ridhonya Allah, kamu bisa jadi orang yang untung. Dosa saya besar, Beb. Kalau pas dengan rahmat Allah, nggak ada yang besar. Laisal kabir idza wajhaka fadluh. Nggak ada dosa besar kalau Allah pada waktu itu menghadap kepada kamu dengan sifat keagungannya Allah. Jangan diremehkan, Pak. Imam Ghazali itu dikatakan ada orang mimpi Imam Ghazali. Kemudian tanya, Imam, bagaimana keadaan kamu di alam barzah? Kata Imam Ghazali, saya diterima semua amal saya, karangan kitab saya gara-gara satu. Apa? Ketika saya ngarang kitab, di tinta itu ada lalat. Lalat itu hinggap di tinta, minum, saya biarkan, saya berhenti ngarang. Allahumma shalli ala Muhammad. Pacet edewaki sareng parosihin, sapa orang se acacah abenta bekto adan yuritu suul khotimah. Orang yang berbicara ketika adzan itu menyebabkan mati dalam keadaan jelek. Makanya para habaib dulu kalau ceramah atau ngajar berhenti sebentar, kemudian dilanjutkan untuk menghormati adzan. Derma kare dueun terus sakinah napa cukup? Pak kompak terus sakinah apa cukup? Insyaallah terus sakinah mau nyonceng boleh iki. Malar mau ke barokah, malar mau ke manfaat. Intinya ayo dua ini kita ambil dulu. Yang pertama, ayo kalau kita mau dekat sama Allah harus lewat pintu. Siapa pintunya? Nabi Muhammad. Orang yang ingin dekat sama Nabi Muhammad nggak mungkin bisa langsung kecuali megang kuncinya adalah keluarganya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yaitu siapa orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia harus dekat dengan Nabi Muhammad. Yang nomor 2, orang kalau ingin hidup bahagia harus megang 4 hal. Yang pertama adalah jangan meremehkan kemaksiatan sekecil apa. Di bawah kemaksiatan ada murkanya Allah. Jangan meremehkan perbuatan baik, karena di dalam perbuatan baik ada ridhonya Allah. Nah, yang ketiga, yang keempat, insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang. Bila? Oh, bukan benilakuna. Insya Allah pertemuan akan datang. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf.
minta maaf juga kepada para habaib, asaknal adab ma'akum. Kita sebenarnya nggak pantas ceramah ngingetin para habaib, tapi narju minkumun nadrah, mengharap dari antum semua nadrah, karena dikatakan dulu kam minas sibyan yal'ab amamar rijal fanadhara ilaih famasara sibyan. Berapa banyak anak-anak kecil main-main di depannya orang soleh, dilihat dengan pandangan nadrah, kemudian nggak menjadi bayi yang kecil, menjadi ulama yang besar. Tidak ada tujuan Al-Faqir menasihati antum semua kecuali mengharapkan mudah-mudahan ilmu yang ada pada saya mudah-mudahan menjadikan ilmu yang barokah, barokahnya para habaib, barokahnya para sahadat alawiyin insyaallah. Ini yang bisa saya sampaikan. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazilan, jazakumullah khairan jazak. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan untuk kita Allah jadikan ilmu yang manfaat barokah buat kita semua. Kita tutup acara ini dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Sayyidul Habib Hasan Al-Haddad dari kota Karangsemanding. Fa'alaihi falyatafadhal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al ya Allah nurun fi qabrina wa nurun fi qalbina wa nurun fi jasadina wa nurun fi amamina wa wara'ina wa nurun fi yaminina wa yasarina wa nurun fi fawqina wa tahtina, nurun min nuri sayyidi wa habibi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, nurun min nuri sayyidina wa habibina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfir lana dzunubana wa khatayana wa wasi' arzakana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'al qaumina qaumil muttaqin min ibadikas salihin was salihah, wangsurna alal qaumil kafirin, wangsurna alal qaumil munafikin, wangsurna alal qaumi yahudi wa nasara bijahika ya Allah. Allahumma ja'alna fi hadzal baldati Indonesia lil muttaqina imaman. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ashabi sayyidina Muhammadin wa ala ummati sayyidina Muhammadin minal muttabi'ina muhibbina ila ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian acara demi acara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafannya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.